Yo guys, kembali lagi bersama saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini adalah video ke-6 ya guys ya, dari playlist BBMA dari nol sampai mahir. Buat kalian yang sudah advance ya, sudah pinter dalam BBMA, kalian bisa simak playlist saya yang BBMA Advance ya guys ya. Karena kalau kalian menyimak video kali ini atau playlist ini, mungkin kalian akan bosan ya nanti guys. Dan playlistnya ada di sebelah sini guys, BBMA Advance ya di sini. Saya usahakan setiap hari saya akan upload untuk video pemula, yaitu kita melengkapkan video BBMA dari nol ini, dan juga saya usahakan juga untuk upload video khusus BBMA Advance guys. Buat teman-teman yang sudah mahir ya, kalian bisa menyimak video di dalam playlist BBMA Advance ini. Tapi buat yang pemula, saya rasa nanti akan kesulitan ya guys ya. Nah, buat kalian yang nggak sabar ya nunggu playlist BBMA dari nol ini karena ini mungkin terlalu lama ya, kalian bisa simak playlist ini guys. Di sini ada playlist level 1 ya, kemudian ada level 2 sampai level 3. Videonya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu banyak, tapi memang pembahasannya sangat singkat. Bagi kalian yang sudah paham itu, kalian bisa langsung ke BBMA Advance atau kalian juga bisa simak analisa harian saya guys. Itu akan selalu membantu kalian untuk memahami video dalam BBMA ya, memahami materi BBMA dan nanti kalian akan bisa juga trading seperti saya ya guys ya. Di sini kita banyak profit alhamdulillah akhir-akhir ini dan insya Allah kalian semua juga bisa guys kalau pemahamannya sudah baik. Oke, jadi dalam video kali ini kita akan membahas video yang ringan-ringan saja guys, yaitu video kali ini kita akan membahas khusus tentang EMA50 atau MA50 ya guys ya. Di sini banyak sekali teman-teman ya, khususnya para pemula yang mereka itu mengabaikan MA50. Termasuk saya dulu ya, ketika awal-awal belajar BBMA, saya itu tidak terlalu memperhatikan yang namanya MA50. Padahal guys, MA50 ini adalah faktor penentu dan bisa dibilang dia itu satu-satunya indikator yang paling kuat dalam BBMA guys. Ya, jadi yang dampaknya paling tinggi itu adalah MA50 sebenarnya. Makanya saya walau di TradingView ya, TradingView saya menganalisa di TradingView ataupun di MetaTrader ya ketika saya entry, saya selalu MA50 itu selalu saya besarkan sendiri guys. Sini kalau kalian lihat ya, semuanya mulai dari MAH, kemudian BB ini kalian lihat ini di level kedua ya besarnya. Tapi untuk MA50 saya besarkan guys. Saya paling besarkan di sini. Saya 3 ya atau mungkin di sini juga boleh lah. Ya, intinya saya lebih besarkan daripada yang lain. Kenapa? Karena itu paling penting guys. Paling penting dan banyak orang yang miss lah. Banyak orang yang miss tentang fungsi dan inilah peranan MA50 ini. Oke, tapi saya ingatkan dulu bahwa video ini sangat ringan, guys. Sangat ringan, ya tidak perlu pusing-pusing. Kita belum sampai ke multi time frame ya. Jadi ini sangat mudah, apalagi pembahasannya cuma satu garis MA. Kalau mungkin kemarin kita bingung sedikit ya ketika bahas MA50, maksud saya MA5, MA10, itu mungkin sedikit bingung lah. Karena garisnya banyak. Tapi video kali ini sangat mudah, guys. Tapi perlu kalian perhatikan. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum nonton ya video dari awal, saya sangat menyarankan untuk nonton playlist dari awal, guys. Kenapa? Karena gini, guys ya. Maaf ini saya ngoceh dulu sebentar ya, karena ini menurut saya penting. Jadi pemahaman dari trading, guys, pemahaman dari trading itu adalah sebenarnya sangat penting di satu strategi. Maksud saya gimana? Kalian itu harus fokus ke satu strategi dan itu yang dimatangkan sangat matang gitu, guys. Ketika kalian sudah matang dengan satu strategi saja, maka kalian sudah akan bisa profitable di trading ini, guys. Ya, apakah trading, maksudnya apakah metode itu ada yang salah, ada yang benar? Gak ada yang salah, gak ada yang benar ya, guys ya. Kalau kalian lihat di luar sana, ada kok yang tidak menggunakan BBMA tapi profit. Bukan hanya ada, tapi banyak banget gitu. Karena yang menggunakan BBMA cuman belum banyak lah yang menggunakan ICT, menggunakan SMC, menggunakan support resistant, supply demand kan profit semua gitu guys. Terus yang menggunakan BBMA apakah nggak profit? Profit juga gitu. Terus masalahnya di mana? Berarti strategi yang benar yang mana? Semua strategi itu benar guys. Ya, tinggal kalian mencari satu strategi yang itu paling cocok buat kalian dan kalian tekuni. Oke, kenapa semua strategi benar? Di sini akan saya contohkan sedikit ya guys ya. Karena pergerakan market ya, saya contohkan di gold saat ini. Dia kan di sini misalnya ya, di sini akan saya besarkan dulu supaya kalian jelas.
Di sini kalau kalian lihat, market kan turun, kemudian naik, turun, naik, kemungkinan akan turun lagi kan. Nah, kalau di BBMA guys, kalau di BBMA kita hanya akan menunggu di area sini guys untuk entry. Ya, kita tidak akan entry di area sini. Kenapa? Karena ini momentum dan momentum kita hanyalah signal, bukan setup, bukan lokasi untuk entry. Sedangkan re-entry itu adalah area entry kita. Jadi kita akan entry di re-entry di sebelah sini. Tapi jika kalian menggunakan support dan resistance atau supply demand, kalian mungkin akan entry di area sini, guys. Ya, mungkin ini kayaknya ini di area support, akhirnya dia naik. Kemudian di sini juga kalau kalian menggunakan pola candle, di sini ada candle hammer kan ini yang mencucuk ke atas. Nah, kalian akan entry di sini. Jadi kalian akan memanfaatkan ini, akan entry di sini profit juga. Tapi apakah yang BBMA nggak profit? Profit juga karena dia akan menunggu re-entry di sini dan untuk melanjutkan penurunan. Akhirnya sama-sama profit. Tinggal beda-beda aja guys, yang dimana dia entry, dimana dia enggak kayak gitu. Makanya saya sangat menyarankan buat kalian tuh belajar satu strategi dan itu dimatangkan sangat. Dan kalau kalian memang sudah mantap untuk belajar BBMA, maka kalian harus menyimak playlistnya ini dari awal sampai akhir. Ya, saya sebenarnya nggak peduli ya guys ya, mau kalian simak atau enggak, tapi saya sangat apa ya, menyarankan gitu lah guys. Saya takutnya nanti kalau pemahamannya itu masih apa ya, ada celah gitu guys. Nanti tuh kalian akan sulit. Saya kemarin lihat beberapa komentar, Bang, di Bitcoin ada ini ya, ada ekstrim BB mendatar misalnya. Itu bener ekstrim BB mendatar. Tapi apakah kita bisa entry? Itu nggak bisa entry, guys. Karena dalam kemarin kasusnya itu, dia melawan tren di time frame daily. Daily itu sedang re-entry buy setelah CSAK gitu. Jadi ketika saya periksa itu, saya kok merasa sedikit prihatin gitu. Aduh, ini ternyata teman-teman masih masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum apa ya, belum menguasai dengan baik. Akhirnya nanti loss, saya takut kalian loss gitu, guys. Nah, itulah penyebab saya membuat playlist ini dengan sangat pelan-pelan dan saya sangat menyarankan buat kalian menyimak dari awal sampai akhir. Nggak usah buru-buru, guys. Nggak usah buru-buru. Misalkan kalian sehari cuma bisa mendengarkan satu video, ya udah dengerin aja satu video. Kalau dirasa terlalu lama, kalian bisa play 2 kali lipat ya kecepatannya supaya cepat. Ya, nggak usah buru-buru, guys. Nggak usah buru-buru. Kenapa? Kan nanti kalau ilmunya sudah ada, kalian akan bisa profit seperti ini, guys. Ya, emangnya kalian nggak mau belajar dulu, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu kalian profit besar, gitu. Kan nggak masalah kan? Daripada kalian sekarang full margin langsung profit besar, besoknya langsung loss lagi. Ya udahlah, kita akan membahas tentang MA50 guys. Jadi MA50 ya, ini singkat saja, tidak terlalu panjang, insya Allah videonya ya. Semoga saya nggak banyak ngoceh ya. Intinya MA50 ini adalah ini guys. MA50 ini adalah pemisah tren. Ini sangat mudah ya sebenarnya. Jadi MA50 ini pemisah tren. Ketika dia berada di atas MA50 berarti dia sedang uptrend. Dan ketika dia berada di bawah MA50 maka dia sedang downtrend. Oke, di sini udah jelas ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat, di sini saya mencontohkan di gold di H4. Oke. Di sini di atas MA50 berarti sedang uptrend guys. Sedang uptrend ya. Semuanya sedang uptrend. Ingat kalau sedang uptrend berarti kita tidak akan sell. Ya, itu yang lebih aman guys. Yang lebih aman yang saya lakukan seperti itu. Jadi misalnya karena misalnya di area sini kan ada ekstrim, ya ada ekstrim, lalu dia masih di atas MA50, berarti kan sedang uptrend. Sedangkan di sini ekstrimnya ekstrim sell. Apakah saya akan entry di ekstrim? Saya tidak akan entry di ekstrim ya guys. Tapi kita memang belum membahas cara entry di ekstrim itu nanti saja guys. Intinya kita membahas MA50 bahwa MA50 itu adalah pemisah tren. Terus kemudian guys, kemudian ketika di sini terjadi CSAK ya, di sini kan terjadi CSAK sell atau mungkin ini juga selain CSAK dia langsung bersama dengan momentum ya. Candle yang saya garis ini. Kenapa dia CSAK sekaligus momentum? Ya kita nganggapnya momentum lah guys, bukan CSAK. Kenapa? Karena dia ingat kalau candle merah dia close-nya di mana guys? Close-nya di atas apa di bawah? Kalau candle merah dia close-nya di area bawah sini guys. Dan dia close melewati melewati low BB dan juga melewati semua MA serta semua BB ya guys ya. Dia dilewati semuanya. Nah, sekaligus dia cross di bawah MA50. Nah, ini menambah lagi kekuatan dia guys. Sebenarnya dia itu nggak perlu cross di bawah MA50 pun sudah dianggap momentum guys sebenarnya. Yang penting dia cross di bawah low BB. Tapi ketika seperti ini momentumnya ini dia cross ya, dia close di mana guys? Close-nya kan di sini. Dia close di bawah low BB dan juga melewati MA50, maka kemungkinan dia akan berbalik arahnya itu sangat tinggi, guys. Kemungkinan sangat tinggi untuk berbalik
arah. Makanya dia setelah setelah membuat momentum di situ ya, dia kemudian re-entry di area sini ya, kemudian dia langsung terjun sangat jauh. Ya, intinya guys, intinya kalau ada momentum ataupun CSAK, ingat kita sudah membahas semuanya ya guys ya, mulai dari momentum CSAK kita sudah membahas semuanya. Ketika momentum atau CSAK terjadi dan dia berhasil menembus MA50, maka dia akan naik atau turunnya itu sangat tinggi guys. Seperti contohnya di candle yang ini tadi, ketika ada momentum sell yang dia berhasil menembus MA50, maka dia terjunnya itu akan jauh. Sama juga di sini guys, di sini kalau kalian lihat, di sini kan ada CSAK di candle yang ini. CSAK ini dia memang CSAK. Kenapa CSAK? Karena dia close-nya kan di area sini. Dia close melewati mid BB dan juga melewati semua MA. Benar ya? Kalian ini enggak guys, kesulitan nggak guys? Kan saya gambarkan lah ya, buat teman-teman yang masih pemula supaya nggak bingung. Karena ini kan candle hijau. Kalau candle hijau dia close-nya di mana? Dia close-nya di body area atas ini. Dia kan close-nya di sini. Dia melewati mid BB, ini kan mid BB ya. Melewati MA5 MA10 high dan juga melewati MA5 MA10 low. Semuanya dilewati gitu guys. Berarti dia CSAK. Tapi apakah dia melewati MA50? Tidak, karena MA50-nya masih di atasnya sini. Ya, MA50-nya masih di atasnya dan dia belum close melewati MA50. Lalu apakah ini CSAK-nya batal? Tidak guys, tidak. Ini tetap kita sebut sebagai CSAK. Akan tetapi, jika nanti CSAK-nya ini berhasil menembus MA50, ya, mungkin yang seperti yang terjadi di candle ini, berarti itu menandakan CSAK-nya sangat kuat dan dia kemungkinan akan lanjut kenaikan sangat tinggi. Ya, di sini bisa kita lihat setelah dia menembus MA50 ya, di area sini dia MA50-nya tertembus dan dia beneran naik sangat tinggi. Dan ini berlaku di semua time frame ya guys ya. Kenapa saya kok seringnya pakai time frame besar? Karena apa ya guys ya? Saya tuh lebih suka time frame besar. Buat kalian yang ini mungkin nasihat ya, buat kalian yang scalping yang apa itu, kalau boleh saya kasih nasihat guys, kalian lebih mending main apa ya, intraday lah minimal ya. Kalau nggak mau swing intraday ya. Kalau mau swing malah saya menyarankan swing guys. Oke, kita menggunakan time frame daily itu kita santai gitu guys ya. Kita tetap kerja seperti biasa tapi santai-santai. Saya di sini kuliah guys ya. Saya sedang kuliah dan ya saya tradingnya santai gitu guys. Saya kuliah pagi ya, siangnya kalau ada setup saya masuk. Pas istirahat kuliah saya lihat setup, oh kelihatannya ada mau re-entry nih. Oke, saya akan tunggu. Nanti di tengah-tengah pelajaran misalnya itu saya akan lihat, saya ngelihatnya itu ngelihat chart itu nggak sampai 5 menit biasanya guys. Saya lihat oh belum sampai re-entry, ya udah saya tutup lagi gitu. Kalau udah sampai re-entry, oke, saya pasang buy, kemudian nanti SL-nya saya taruh agak di atas dikit gitu, agak saya kasih lebar gitu. Nanti saya cek lagi kalau ternyata SL atau sudah TP atau ada ekstrim, akhirnya saya out kayak gitu guys. Kita mainnya santai-santai saja. Dan kelebihannya guys, kalau kalian main di time frame besar, itu sinyalnya itu lebih kuat guys. Lebih jarang ngaco lah. Karena kalau time frame kecil ini ngaco. Ngaco guys. Walaupun tetap bisa juga. Di sini akan saya contohkan ya, akan saya contohkan ketika di area sini ya, dia dia cross ke bawah MA50, dia melewati MA50. Di video ini kita fokus MA50 saja ya guys ya. Nah, di sini dia turunnya sangat jauh. Ya kan, dia turun sangat jauh. Nah, trennya ini, tren ini kan tren bearish ya guys ya, tren turun. Tren turun ini tidak akan berakhir sampai MA50-nya ditembus lagi. Dan di candle yang ini dia mampu menembus MA50. Berarti kemungkinan setelahnya akan naik atau akan turun? Akan naik. Kenapa? Karena MA50-nya sudah ditembus. Dan di sini beneran naik. Oke, setelah naik, naiknya cuma sebentar guys. Apakah naik? Oh naik guys. Ini dari 3321 sampai 3334. Ini 200 pip ya guys ya. Lumayan banget. Kalau di gold memang pipnya sangat tinggi ya. Nah setelah itu dia ditembus lagi. Ditembus lagi. Kalau udah ditembus dia akan turun lagi. Nah tapi di sini ditembus lagi. Nggak jelas ya, marketnya nggak jelas guys. Nah itu dikarenakan memang time frame rendah memang sering nggak jelas gitu guys. Terus juga MA50 ini bisa ini ya guys ya, bisa digunakan untuk mendeteksi sideway. Nah sideway ini banyak sekali orang yang belum mengetahui tentang sideway. Kemarin saya di MHV, di pembahasan MHV itu sempat membahas tentang sideway juga ya guys ya. Sideway itu adalah ketika marketnya gini-gini doang guys, gini-gini doang. Ya, dia tuh nggak naik, nggak turun, tapi cuman beranjak ya, tidak beranjak dari zone yang ya dia di situ-situ aja, guys. Di sini kalau kalian lihat MA50-nya dia flat ke samping ya. Kemudian mid BB BB-nya juga dalam keadaan mendatar, tidak mengembang. Karena kalau mengembang kan seperti ini, guys. Kayak gini tuh mengembang ya dia. Dia mengembang kayak gini tuh.
Tapi setelah mengembang ini dia kan mendatar. Nah, kalau mendatar kayak gini berarti dia sideways. Nah, kalau sideways itu yang main adalah MHV, guys. Yang main adalah MHV. Ingat kemarin MHV apa? Market hilang volume. Kayak gini nih. Dia nggak mampu menembus area low BB, ya udah dia naik ke area top BB. Di sini nggak mampu menembus lagi, dia turun lagi ke area sini. Di sini nggak mampu menembus lagi, dia naik sampai area mid BB minimal ya. Setelah itu dia ketika dia baru berhasil menembus low BB, dia membuat momentum kan, akhirnya dia lanjut penurunan. Kenapa lanjut penurunan? Ya karena di sini ada candle momentum, yaitu candlestick yang close di bawah low BB ada momentum sell. Apakah momentum ini kuat? Momentum ini sangat kuat karena dia close di bawah MA50. Dan kita tahu bahwa MA50 adalah pemisah tren. Ketika dia berhasil close di bawah MA50, maka tren bearishnya itu sangat kuat. Makanya kalau ada momentum yang dia berhasil menembus MA50 seperti ini, ya, maka ikutilah guys. Dia kemungkinan ya, ini kan ada re-entry di area sini, kalian bisa entry di area situ untuk melanjutkan penurunan. Oke, paham ya guys ya? Maksudnya menembus tuh ini ya guys ya, bukan kok candlenya itu harus dari atas. Misalnya menembus MA50 berarti candlenya harus dari atas sini, kemudian menembus sampai ke sini. Enggak, maksudnya enggak gitu ya guys ya. Maksudnya bukan menembus ya, lebih enaknya itu kayak close di bawah lah. Ya, ketika candlestick yang merah ini, dia kan close di bawah MA50 kan. Dia kan close-nya di area sini. Ya, di area sini. Nah, ketika close di bawah MA50 ya berarti dia momentum sell-nya itu sangat kuat gitu, guys. Sangat kuat. Oke, itu pembahasan awal yang saya kira sangat mudah ya guys ya. Intinya kalau ada CSAK atau momentum yang dia bersamaan dengan MA50, maka itu CSAK atau momentumnya itu sangat kuat. Maka bisa kita ikuti. Tapi tetap saya sarankan minimal H1 lah guys ya. Minimal H1 lah. Untuk ini, untuk apa? Untuk time frame acuan. Nah, untuk entry-nya kalian bisa nanti entry di M15 atau di M5 bisa. Tapi untuk time frame acuan tetap minimal gunakan H1 lah guys kalau saya. Oke? Nah, oke guys. Selanjutnya ini saya akan membahas suatu setup yang sangat bagus guys, tapi sangat jarang terjadi ya. Bagus tapi jarang terjadi. Yaitu apa? Yang namanya extreme diamond guys. Di sini saya akan sebenarnya ini pembahasan yang cukup advance ya. Tapi karena kita membahas MA50, kita akan membahasnya sekalian. Kemarin kita kan sudah membahas yang namanya signal, oke? Dan juga kita sudah membahas yang namanya setup. Ingat, signal ini bukan lokasi untuk entry. Kita entry di area setup ya guys ya. Signal ini ada apa aja guys? Ada momentum, ada dua ya, momentum dan CSAK. Momentum saya singkat MMT ya guys ya. Nah, untuk setup ini ada re-entry, saya singkat RE, kemudian ada extreme. Extreme ini sebenarnya apa ya guys? Ada perbedaan ya. Sebagian menganggap setup, sebagian menganggap signal. Itu nggak masalah. Yang penting di extreme ini kita bisa entry. Karena bisa entry, maka saya lebih menganggapnya sebagai setup. Kemudian ada MHV. Di MHV kita juga bisa entry guys. Tapi yang terbaik adalah kita entry di extreme. Nah, ketika ini guys, apa re-entry bukan ekstrim. Nah, ketika ekstrim, kita kan sudah membahas ekstrim ya. Ketika, apa ekstrim itu? Ketika MA5 keluar dari top BB atau low BB. Nah, ekstrim ini ketika dia bersamaan dengan MA50 guys, dengan EMA50, itu dia perjalanannya akan sangat jauh guys. Sangat jauh. Ya, jadi ketika ekstrim, pokok dilihat nanti, ketika ada ekstrim, kemudian ekstrimnya itu bersamaan dengan MA50, ya, maka itu akan menunjukkan perjalanan yang sangat jauh. Nah, itu biasanya kita namakan sebagai extreme diamond. Kita ada pembahasan khusus tentang ini nanti, guys. Dan sebenarnya sudah saya bahas juga, kalau kalian sudah advance, kalian bisa lihat lah di channel saya. Oke, di sini kita pakai teori awal saja. Intinya ketika ada ekstrim dan dia bersamaan dengan MA50, maka perjalanannya itu akan sangat jauh. Contohnya di sini, guys. Di sini kan ada ekstrim, ya, ada ekstrim. Dan kalau kalian perhatikan di candle yang ini, ya, candle yang ini, dia itu sempat turun untuk menyentuh area MA50, tapi nggak sanggup, guys. Akhirnya dia sideways dulu, baru lanjut penaikan yang sangat tinggi. Kenapa dia naik tinggi? Ya kita udah prediksi guys. Di sini ini adalah area extreme diamond. Dan kalau extreme diamond seperti ini di time frame atasnya itu pasti sedang re-entry.
Tapi nanti kalian akan pusing ya, karena itu pembahasan multi time frame. Yang penting kalian tahu dulu bahwa di time frame manapun, ketika dia terjadi ekstrim bersamaan dengan MA50, maka dia turunnya itu akan sangat jauh. Nah, di sini di daily sempat juga ada seperti itu ya guys ya. Di sini ada ekstrim. Ketika MA5 keluar dari low BB. Dan ekstrimnya ini bersamaan dengan MA50. Ya kan, kalian bisa lihat akhirnya dia naiknya sangat tinggi. Ya dia memang ini guys, memang marketnya tidak langsung naik, tapi dia naik, turun. Ya sama seperti pergerakan market seperti biasa lah guys. Tapi dia naiknya sangat tinggi ya, kalau kalian perhatikan dari 33.200 lah ya di area sini, dan di sini sampai 33.400, hampir 2000 pip guys. Itu banyak banget ya, banyak banget. Kalau kalian entry satu lot itu udah berpuluh-puluh ribu dolar itu sudah banyak banget. Ya, Extreme Diamond. Itu Extreme Diamond ketika ada Extreme yang dia bersamaan dengan MA50. Itu bisa terjadi di time frame manapun, guys. Mau pakai M15 pun, kalau dia ada Extreme Diamond, dia kemungkinan akan melanjutkan penurunan atau kenaikan yang sangat tinggi. Kita akan coba cari ya di M15. Nah, di sini ada ya guys ya. Di sini sebenarnya kurang cantik, tapi saya akan ya inilah sekaligus memberikan realita di market ya guys ya. Jadi realita di market itu dia tuh tidak selalu cantik seperti yang kita bayangkan guys. Sebenarnya kalau yang bagus ya, yang bagus MA50-nya kan berada di atas ini guys. Di area sini. Berada di atas top BB di area sini. Tapi kalau ini kan MA50-nya masih di bawahnya, guys. Dia MA50-nya ini di dalam BB ya, di area sini. Tapi di sini ada ekstrim juga. Kalau kalian perhatikan, ada MA5 yang keluar dari top BB, berarti kan ekstrim. Walaupun ini kurang cantik, tapi ini masih bisa lah, guys. Masih bisa ditoleransi lah. Kenapa? Karena kalau kita menunggu apa MA50-nya yang sampai ke atas ini ya, beneran di atas kayak gini, nah itu sulit sekali, guys. Sulit, jarang sekali kita menemukan itu. Tapi kalau udah nemu itu, wah dia akan jalannya sangat jauh, guys. Ya ini walaupun kurang cantik tapi dia juga tetap turun guys. Tetap turun lumayan jauh ya. Kalau M16 ini sudah lumayan banyak walaupun akhirnya naik lagi. Ya. Terus kalau di time frame besar guys itu sangat bagus ya. Kemarin di Bitcoin itu di time frame weekly dia baru membuat ini guys, baru membuat yang namanya Extreme Diamond. Wah, itu saya entry dan kita profit banyak banget kemarin guys. Di weekly ya. Di area sini kalian perhatikan. Ini sangat cantik sekali guys. Terus kenapa kok sangat cantik ya? Karena dia MA50-nya berada di luar BB ya, berada di luar BB dan ada ekstrim juga. Dan yang membuat lebih menarik lagi dia itu di time frame weekly, guys. Karena kan kita udah tahu ya bahwa jika terjadi extreme diamond, dia kan kenaikan atau penurunannya itu kan akan sangat tinggi. Dan kalau di weekly, ya berarti kan dia naiknya itu bisa banyak banget gitu guys. Coba bayangin ya, di sini di area 79.000 atau 80.000 ya. Dan dia kemarin naik ya sampai membuat ATH baru di area 112.000 atau 111 ribuan lah. Bayangin guys di area sini. Ya, dia beneran naik sangat tinggi. Ini apa? Ini the power of ini ya guys ya, extreme diamond. Ketika terjadi extreme diamond. Sebelumnya juga terjadi seperti itu di area sini. Ini saya rasa di tahun berapa ini guys? Di tahun 2024 ya, tahun lalu. Dia ketika terjadi ekstrim di sini kan ada ekstrim ya. Ekstrim, kemudian dia ada MA50-nya juga, reject MA50. Extreme diamond dan dia naiknya gila-gilaan. Ya dari 53.000 sampai ke 100.000 dan turun naik lagi. Ya intinya kalau nemu Extreme Diamond, wah itu udah ini guys. Udah saat-saat untuk entry besar-besar itu. Kalau saya ya, kalau saya. Ya, saya rasa teman-teman sudah paham ya dengan fungsi dan peranan MA50. Intinya MA50 ini jangan sampai diabaikan guys. Karena ini fungsinya paling tinggi ya. Fungsinya paling besar lah. Makanya ini ukurannya aja saya besarkan gitu. Saya lebih besarkan daripada yang lain guys. Oke, saya rasa cukup sekian ya guys ya. Semoga membantu. Akhirul kalam. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.